Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh, permaisuri iblis kecil, sepertinya kamu tidak terlalu sehat. Pembuluh jantung Anda telah terputus dan organ dalam Anda semuanya rusak. Kamu pasti merasa sangat sedih sekarang, kan? Duke Huai tertawa dengan angkuh. Duke ini tidak dapat melakukan apapun padamu, tapi sekarang ayah kerajaanku telah bertindak secara pribadi, bahkan jika kamu adalah permaisuri iblis kecil, kamu masih rentan. Oh, dilihat dari penampilan kalian berdua, apakah kamu membayangkan bisa melarikan diri? Hahaha, Duke Huai mulai tertawa histeris. Duke ini mengira kalian berdua akan memilih untuk mengakhiri diri secara terhormat sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuh kalian sendiri. Namun, saya tidak membayangkan bahwa akan ada orang di dunia ini yang memiliki imajinasi yang menggelikan. Karena Anda ingin melarikan diri, larilah sesuka Anda. Biarkan adipati ini melihat kemana kamu bisa melarikan diri, hahaha. Kecepatan kemunculan Duke Ming jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Yun Ce. Tatapannya menjadi dingin dan napasnya juga menjadi berat. Tawa histeris Duke Huai dan kata-kata arogan menyebabkan jiwanya berfluktuasi sementara dia hanya berkonsentrasi pada Duke Ming. Peluk aku erat. Dalam pikiran permaisuri iblis kecil, suara Yun Ce tiba-tiba berbunyi, peluk aku erat-erat dan tidak peduli apa yang terjadi nanti. Jangan lepaskan, selama kamu masih memiliki kesadaran, ingatlah untuk tidak melepaskannya. Ini, satu-satunya harapan kami untuk melarikan diri. Percaya saya, permaisuri iblis kecil tercengang. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah definisi bahaya yang sebenarnya. Bahkan tanpa Duke Ming, Duke Huai sendiri dapat dengan mudah membunuh mereka. Sekarang, bahkan jika Yun Qinghong tiba, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Adapun Yun Ce, di depan orang menakutkan ini, tidak ada yang akan percaya bahwa dia memiliki peluang untuk melarikan diri, tidak mungkin bahkan jika ada peluang kecil untuk berjuang. Namun, seolah-olah dia tidak memiliki kendali apapun, permaisuri iblis kecil membuka tangannya dan mengikuti instruksi Yun Ce, memeluk pinggangnya erat-erat. Selama upacara pemerintahan Kekaisaran Iblis, dia terus-menerus menentang apa yang dianggap mustahil oleh orang-orang dengan hasil yang menggemparkan dan berulang kali mengubah tawa mereka menjadi keterkejutan. Sendirian, dia membangun kembali reputasi keluarga Yun dan menghancurkan rencana mudah Duke Huai, menyebabkan dia merasakan kekaguman yang mendalam untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sekarang, dia juga tidak bisa tidak mempercayainya. Memeluk pria berusia 22 tahun yang lemah namun mengabaikan semua bahaya untuk melindunginya tiba-tiba membuatnya merasa lebih yakin. Dia tenggelam dalam perasaan misterius, asing, dan tidak dapat dipahami ini. Di dalam kepalanya, sebuah suara teredam sepertinya memberitahunya, ini adalah perasaan mengandalkan seseorang. Duke Ming mengangkat kedua tangannya dan melihat ke arah langit sambil berkata, Putri Kai, garis keturunan Kaisar Iblismu telah menguasai alam iblis ilusi selama 10.000 tahun. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Kaisar Iblis di alam iblis ilusi, dan putraku tidak lagi menjadi Adipati Huai. Sebaliknya, dia akan segera naik tahta dan menjadi Kaisar Huai. Adapun klan Kaisar Iblismu, kamu akan segera dilupakan oleh alam iblis ilusi. Dan kamu, Putri Kai, tidak hanya akan menjadi penguasa terakhir di era Kaisar Iblis, kamu juga akan menjadi akhir yang memalukan di era Kaisar Iblis tersebut. Sayang sekali Anda tidak bisa hidup untuk melihat semua ini. Ayahanda, kata Adipati Huai, biarkan aku memenuhi kebutuhan mereka. Kedua cacing menyedihkan ini terlalu rendah untuk ditindaklanjuti oleh ayah kerajaan. Terutama Yun Ce, biarkan aku membunuhnya secara pribadi untuk memadamkan kebencian di hatiku. Duke Ming melirik dan dengan lemah berkata, kamu adalah raja tingkat menengah dan orang yang akan naik tahta dari alam iblis ilusi.
Namun, Anda sebenarnya mengambil inisiatif dan sangat ingin membunuh orang yang usia dan kekuatannya jauh di bawah Anda. Di depannya, kamu telah gagal total. Kata-kata samar Duke Ming menyebabkan tubuh Duke Huai menjadi kaku saat dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, "Aku tidak berguna." Tidak, Duke ini tidak mengatakan bahwa kamu salah. Duke Ming perlahan melanjutkan, "Ini adalah pertama kalinya dalam hidupmu rencanamu kacau, emosimu kehilangan kendali, kamu dipermalukan, dan semua ini disebabkan oleh usiamu yang lebih muda dari 20 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda pahami, dan mungkin kamu belum menyadarinya tetapi di dalam hatimu, dia telah menanam iblis. Satu-satunya cara bagimu untuk sepenuhnya memusnahkan iblis di hatimu adalah dengan membunuh Yun Ce secara pribadi. Bunuh mereka." Duke Huai tiba-tiba mendongak dan menjawab, "Ya. Juga, menghadapi seseorang yang harus kamu bunuh, tidak peduli betapa lemahnya orang itu, meskipun dia seperti daging di bawah pisaumu, kamu tidak boleh mempermainkannya. Anda harus membasmi dia dalam waktu sesingkat mungkin. Saya akan mengingat ajaran ayah kerajaan." Duke Huai segera muncul di depan Yun Ce, dan menguncinya dengan aura yang kuat. Duke Huai tersenyum ketika tatapannya yang santai dan arogan membuatnya seolah-olah dia sedang melihat dua cacing yang menyedihkan. "Yun Ce, Duke ini telah memikirkan selama beberapa jam terakhir bagaimana dia bisa mencabik-cabik mayatmu secara pribadi untuk memadamkan kebencianku. Namun, hal itu tidak lagi penting sekarang. Duke ini akan segera menjadi penguasa alam iblis ilusi, dan kamu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk membuat Duke ini membencimu. Kamu bahkan tidak pantas dipandang mata oleh Duke ini. Memiliki permaisuri iblis kecil yang menemanimu dalam kematian sungguh merupakan hal yang beruntung. Kalau begitu, kamu harus terus melindungi permaisuri iblis kecil di neraka." Wajah Duke Huai menunjukkan keganasan saat dia mengangkat kedua tangannya dan tertawa histeris. Api hitam pekat berbentuk tengkorak kemudian muncul di atas kepalanya dan langsung membesar lebih dari 30 meter. Langit sekarang lebih gelap, dan roh api serta roh petir melarikan diri dengan panik seolah-olah mereka takut pada sesuatu. Duke Huai selalu memikirkan kata-kata Duke Ming dan pukulannya ini hampir 90% dari seluruh kekuatannya. Nyala api yang jatuh yang digunakan untuk melawan praktisi mendalam di alam mendalam langit ini bukan lagi sekedar pembunuhan berlebihan, ini adalah kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan permaisuri iblis kecil dalam satu gerakan dalam kondisinya saat ini. Terjadi kegelapan sesaat saat iblis api jatuh yang besar itu menembak langsung ke arah Yun Ce dengan lolongan jahat, meskipun motif utama mereka datang ke lembah api gagak emas hari ini adalah untuk membunuh permaisuri iblis kecil, baik Adipati Ming maupun Adipati Huai mengincar mereka, menyerang Yun Ce dan bukan pada permaisuri iblis kecil. Mungkin dalam kesadaran mereka, Yun Ce adalah ancaman yang lebih besar, dibandingkan dengan permaisuri iblis kecil. Serangan menakutkan seperti itu bahkan akan membuat seorang tuan mati, apalagi seseorang di alam mendalam langit. Energi dalam pada permaisuri iblis kecil melonjak saat dia ingin bertahan, mengabaikan bahaya pada pembuluh jantungnya, ketika dia mendengar Yun Ce berteriak, "Jangan bergerak." Yun Ce mundur dengan kekuatan penuh saat tangan kanannya menopang pinggangnya dengan erat. Namun, di bawah tekanan yang dipancarkan oleh Duke Huai, sangat sulit baginya untuk bergerak ketika dia melihat iblis api jatuh mendekat. Pada saat iblis api jatuh hendak memukulnya, dia berbalik dengan tiba-tiba dan membiarkan iblis api jatuh itu menyerang punggungnya. Menyegel awan mengunci matahari. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, iblis api jatuh yang berasal dari Duke Huai meledak dan memenuhi udara sejauh puluhan kilometer, yang membuat lingkungan sekitar tampak seolah-olah itu adalah dunia di mana api kiamat telah tiba. Yun Ce telah tersapu beberapa kilometer jauhnya, seolah-olah dia tertiup angin topan. Melihat sosok yang berada di kejauhan,
senyum di wajah Duke Huai menegang dan bahkan ekspresi Duke Ming menjadi gelap. Apa? Sebuah serangan dengan kekuatan hampir penuh dari raja tingkat menengah. Bahkan 100 atau 10.000 praktisi langit mendalam akan hancur seketika tanpa jejak. Namun, Yun Ce baru dikirim beberapa kilometer jauhnya dan tubuhnya masih utuh. Meski auranya sangat lemah, dia masih hidup. Bahkan kesadarannya sepertinya tidak menghilang, dia masih membawa permaisuri iblis kecil dan bergegas menuju utara dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatannya yang dalam. Dia sebenarnya tidak mati. Mata Duke Huai menatap lebar dan tidak kembali selama beberapa waktu karena dia tidak percaya dengan apa yang dilihat atau dirasakannya. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Yun Ce telah memiliki tubuh Dewa Naga, berada di bawah perlindungan Jalan Agung Sang Buddha, dan telah menjalani 18 bulan penyempurnaan dalam badai spasial tanpa menggunakan kekuatan apapun. Seorang tingkat tuan biasa tidak dapat menyakitinya. Terlebih lagi, perlindungan dari Siling Cloud Locking Sun dan ketahanannya yang tinggi terhadap seni mendalam api, bahkan serangan dengan kekuatan penuh olehnya, Duke Huai, tidak mampu merenggut nyawa Yun Ce. Meski dia tidak mati, dia terluka parah. Semua organnya telah bergeser dan separuh meridiannya telah terputus, kata Duke Ming dengan tenang, namun keterkejutan di matanya masih belum hilang. Seorang praktisi alam mendalam langit dengan paksa menerima pukulan dari raja tingkat menengah tanpa mengalami kematian, dan bahkan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri, bahkan untuk seseorang sekuat Duke Ming, itu adalah sesuatu yang mengejutkan lubuk hatinya. Jika orang ini tidak mati, saat dia dewasa, kekuatannya akan menakutkan. Untungnya, dia pasti mati hari ini. Cepat kejar, dan bunuh mereka, kata Adipati Ming dalam-dalam. Yun Ce mendorong ekstrim Mirage Lightning miliknya hingga batasnya. Saat terluka parah, penglihatannya terkadang jelas dan terkadang kabur. Namun, kecepatannya tidak turun sedikit pun. Mereka awalnya sudah berada di perbatasan Golden Crow Lightning Crow Valley dan sekarang, tepat di bawah mereka, ada pemandangan merah berdarah. Itu adalah lautan lava yang telah mendidih selama 10.000 tahun. 1.500 km laut kematian. Cairan hangat secara bertahap mengalir ke tangan permaisuri. Dia kemudian berbalik dan melihat telapak tangannya, kedua lengannya yang ramping dan seputih salju kini telah seluruhnya diwarnai dengan darah. Seolah-olah dia baru saja berendam di lautan darah. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia mendongak, matanya bertemu dengan mata Yun Ce saat itu juga. Dari wajah Yun Ce, dia tidak melihat tanda-tanda rasa sakit, sebaliknya, dia melihat senyuman perlahan, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Suara hangat dan senyuman lembutnya sepertinya memiliki kekuatan magis yang tak terlukiskan karena sangat menyentuh kedalaman jiwa permaisuri iblis kecil, membuatnya kehilangan fokus dan lupa bagaimana cara berbicara. "Apakah kamu merasa, aku sangat luar biasa, hehe?" Yun Ce tertawa. Saat mereka semakin dekat ke laut kematian, udara di sekitarnya menjadi 10 kali lebih panas daripada yang bisa ditanggung oleh manusia normal. Permaisuri setan kecil bengong mendengar ucapan Yun Ce. Di belakang mereka, Duke Ming dan Duke Huai mendekat dengan cepat, dan dalam beberapa saat, mereka telah menutup jarak hingga setengahnya. Namun, ketika mereka akhirnya berada di atas lautan kematian, kecepatan mereka jelas melambat. Mungkin mereka sudah menebak apa yang telah dilakukan Yun Ce, atau mungkin karena laut kematian terlalu menakutkan dan mereka tidak berani mendekatinya. Mereka benar-benar memasuki laut kematian. Duke Huai mengertakkan gigi. Sebelumnya, dia tidak berhasil membunuh Yun Ce dalam satu gerakan dan sepertinya dia masih belum bisa memahaminya. "Sepertinya kamu telah memilih kematian yang terhormat." Duke Ming menjawab dengan lemah, "Baiklah, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Akibat akhir dari kematian di tangan kita juga akan dibuang ke lautan kematian."
Kecepatan Yunce juga melambat hingga dia benar-benar berhenti. Dia tidak berbalik untuk melihat seberapa dekat Duke Ming dan Duke Huai, namun sebaliknya, memandang ke depan pada lautan seperti darah yang tampak tak terbatas. Aku tidak tahu seberapa besar peluangmu untuk bertahan hidup jika aku melakukan ini, namun, ini adalah satu-satunya cara yang kubayangkan di mana kita mempunyai peluang. Peluk aku erat, tutup matamu. Yunce melepaskan energinya yang dalam dan Phoenix Flame. Api merah melilit dirinya dan permaisuri iblis kecil, namun, itu tidak membuat permaisuri iblis kecil merasakan sensasi panas, hanya perasaan angin hangat yang bertiup di sekelilingnya. Yunce menutup matanya dan menghela napas berat. Tangannya melingkari permaisuri iblis kecil dengan erat saat dia melepaskan energinya yang besar yang menyebabkan mereka melayang dan jatuh bersamanya. Mereka jatuh langsung ke lautan kematian di bawah dan tenggelam ke dalam lautan yang tampaknya tak berbatas, seperti darah. Gelombang panas yang membakar di udara di atas laut kematian bahkan lebih menakutkan daripada api besar yang dilepaskan oleh Tuan biasa. Roh-roh api yang berkeliaran di atas udara semuanya melepaskan aura alam mendalam Tyrant. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa jauh di dalam lautan kematian, roh api dari alam mendalam berdaulat dibiarkan. Tubuh Duke Ming dan Duke Huai membeku saat mereka tak berdaya menyaksikan Yunce dan Purti Kain jatuh ke laut kematian. Duke Ming melambaikan lengan panjangnya dan membawa Duke Huai bersamanya melintasi ruang angkasa. Hampir dalam sekejap mereka melakukan perjalanan, mundur dari atas lautan kematian hingga ke tepinya. Karena sekuat Duke Huai, tinggal lebih lama di sana masih tak tertahankan. Membiarkan mereka mati begitu saja, itu terlalu mudah bagi mereka. Jatuh ke laut kematian tentu berarti kematian mereka. Tidak ada kemungkinan untuk selamat, karena meskipun ayah kerajaannya, Adipati Ming, yang terjatuh ke dalam, dia akan meleleh menjadi abu dalam waktu paling lama 10 tarikan napas. Namun Duke Huai tidak terlalu menikmatinya, sebaliknya dia mengertakkan gigi karena merasa tidak senang dengan hasilnya. Karena Yunce dan Putri Kain bisa disiksa dan dibunuh sesuai keinginannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia sangat terkejut karena dia tidak hanya tidak bisa membunuh mereka, tapi malah memberi mereka kesempatan untuk bunuh diri, terutama Yunce. Meskipun Yunce meninggal dan benar-benar binasa tepat di depan matanya, Duke Huai tidak bisa sepenuhnya melepaskan kemarahan yang tertahan di dadanya sepanjang hari, dan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika kamu tidak bisa membunuh mereka sekarang, Adipati ini sudah tahu bahwa mereka akan memilih cara mati seperti ini, kata Duke Ming lembut. Ini adalah ketidakmampuan anak ini, Duke Huai menunduk dan berkata. Biarkan saja. Duke Ming memandangi lautan kematian yang selamanya mendidih dengan ketidakpedulian di matanya, dan diikuti dengan cibiran pelan dan dingin. Upacara akbar hari ini benar-benar berantakan, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Kembalinya segel Kaisar Iblis dengan mudah membuat permaisuri iblis kecil memberi kita kesempatan untuk membunuhnya. Dan Yunce menerobos masuk adalah hadiah tambahan lainnya. Sekarat di Golden Crow Lightning Flame Valley, binasa di lautan kematian, bahkan tidak ada setengah jejak pun yang tersisa. Bahkan jika dia benar-benar memiliki tuan yang kuat, atau kekuatan yang kuat di belakangnya, mereka tidak akan pernah bisa melacaknya kembali kepada kita. Ini semua adalah kehendak surga, surga memihak klan kita. Benar, itu semua adalah kehendak surga. Duke Huai tertawa keras, permaisuri iblis kecil meninggal. Tidak ada lagi garis keturunan Kaisar Iblis di dunia ini. Setelah ini, alam iblis ilusi akan menjadi milik kita. Selamat ayah kerajaan, tidak, aku harus memberi selamat pada klan kita yang akhirnya mengikuti kehendak surga dan mendapatkan apa yang kita harapkan, dan akan mengendalikan alam iblis ilusi mulai sekarang. Jangan merayakannya sepagi ini. Duke Ming berkata perlahan, kematian permaisuri iblis kecil hanyalah akhir dari pemerintahan Kaisar Iblis selama beberapa generasi.
Masih banyak rintangan dalam perjalanan Anda untuk menjadi kaisar. Keluarga penjaga dan istana duke yang akan setia kepada klan kaisar iblis sampai mati semuanya merupakan hambatan besar. Terutama keluarga Yun dan Mu, menurut apa yang dikatakan Yun Che sebelumnya, mereka sudah mencurigai keberadaan duke ini. Jangan khawatir, ayahanda, kata Duke Huai sambil tampak percaya diri, ketika permaisuri iblis kecil masih hidup, mereka sudah ditekan sampai pada tingkatan sehingga mereka bahkan tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Sekarang permaisuri iblis kecil sudah mati, mereka kehilangan tulang punggung mereka, dan lebih seperti selembar pasir lepas. Mungkin mereka bahkan akan bergegas ke istana Duke Huai kita untuk menyerah. Bicara tentang hambatan yang patut dipertimbangkan, hanya mengandalkan Yun King Hong yang dihidupkan kembali masih tidak dapat membantu mereka berkembang di lingkungan ini. Duke Ming tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan perlahan menganggukkan kepalanya. Ayah kerajaan masih tidak bisa menunjukkan wajahnya dalam waktu singkat ini. Jalannya telah berhasil diaspal. Terserah Anda untuk menyingkirkan rintangan terakhir. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan itu, saya pasti tidak akan mengecewakan ayah kerajaan. Duke Huai berkata dengan nada arogan dan pasti sebelum Duke Ming selesai berbicara. Pada saat ini, Duke Ming tiba-tiba berbalik, memandang ke selatan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara rendah, orang-orang dari keluarga Yun dan keluarga Mu ada di sini, totalnya ada 12 orang. Lineup mereka sudah cukup, tapi sayangnya sudah terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hindari mereka, kata Duke Huai, ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan atau kepanikan. Tidak perlu. Duke Ming mengangkat lengannya, dan mengangkat segel Kaisar Iblis. Tahukah kamu mengapa meskipun aku masih berusaha untuk merebut segel Kaisar Iblis ini bahkan ketika aku memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh permaisuri iblis kecil? Duke Huai menjawab, ayah kerajaan berkata, ketika orang-orang dari klan Kaisar Iblis memiliki segel Kaisar Iblis pada mereka, jika mereka berada dalam bahaya hidup, segel Kaisar Iblis akan secara otomatis meminum darah Kaisar Iblis untuk meluncurkan darah tersebut untuk melarikan diri, dan kekuatan pelarian darah dapat membantu mereka melarikan diri dari lembah api petir gagak emas. Juga, jika permaisuri iblis kecil menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke tempat dia pertama kali memasuki lembah api petir gagak emas, dia bisa menggunakan segel Kaisar Iblis untuk langsung meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley. Setelah membicarakan hal itu, Duke Huai tiba-tiba tercerahkan, ayah, mungkinkah? Itu benar, Duke Ming meraih segel Kaisar Iblis, untuk melarikan diri dari lembah api petir gagak emas, ia membutuhkan darah Kaisar Iblis. Namun dalam ingatan Kaisar Iblis kecil, tercatat dengan jelas bahwa adipati dengan darah Kaisar Iblis yang tipis juga bisa melakukannya. Itu hanya akan membutuhkan lebih banyak darah. Di seluruh dunia, hanya kami berdua yang mengetahui rahasia ini. Diketahui oleh masyarakat umum bahwa jika Anda ingin keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley, Anda hanya bisa menunggu sampai segelnya terbentuk kembali, dan kemudian dilepaskan secara paksa. Selain itu, tidak ada jalan lain. Jika demikian, ketika kita menggunakan segel Kaisar Iblis untuk melarikan diri dari lembah api petir gagak emas, dan setelah ini kamu muncul di kota kerajaan iblis, maka semua orang akan tahu bahwa kamu tidak mungkin berada di lembah api petir gagak emas. Setelah berita tentang permaisuri iblis kecil menghilang di Golden Crow Lightning Flame Valley menyebar, jika keluarga Yun dan keluargamu melawanmu, kamu bisa menggunakan ini untuk membungkam mereka, dan bahkan menuduh mereka. Mata Duke Huai langsung bersinar, dia hampir bisa melihat ekspresi yang sangat mengerikan di wajah Yun King Hong ketika itu terjadi, ayah kerajaan bijaksana. Mari kita menunggu sementara selama 1 jam, kata Duke Ming lembut sambil melihat ke laut kematian sekali lagi. Duke Huai tergagap, mungkinkah ayah kerajaan khawatir, tetapi jika jatuh ke laut kematian,
tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk hidup. Bahkan jika itu adalah ayah kerajaan, kamu juga akan. Hah! Duke Ming mencemooh dengan ringan, Yun Ce ini mengungkapkan banyak keanehan. Kamu tidak bisa membunuhnya dengan seluruh kekuatanmu, membuatku merasa orang ini tidak bisa dinilai dengan alasan normal, itu bahkan membuatku merasakan bahaya seketika. Bahkan jika permaisuri iblis kecil tidak mati, dia harus mati. Duke Ming berkata dengan dingin, lautan kematian ini adalah lava cair gagak emas yang telah mendidih selama 10.000 tahun. Ini bisa dianggap sebagai hadiah baginya yang membuat adipati ini langsung merasakan bahaya. Ya, meskipun Duke Huai menganggap kehati-hatian Duke Ming terlalu berlebihan dan bahkan konyol, dia tidak berani untuk tidak patuh. Dan 1 jam masih jauh dari cukup bagi keluarga Yun dan keluarga Mu yang telah memasuki lembah api petir gagak emas untuk tiba di sini tepat waktu. Satu-satunya akibat jatuh ke laut kematian adalah menjadi abu, tidak peduli siapa itu. Permaisuri iblis kecil menutup matanya, menghilang ke lautan kematian setidaknya jauh lebih baik daripada mati di tangan Adipati Ming dan Adipati Huai. Hanya saja dia ditakdirkan untuk tidak bisa membalas dendam dan mendamaikan kebencian yang lebih tinggi dari surga ini. Bahkan kebenarannya tetap tidak diketahui selamanya. Bahkan seluruh dunia iblis ilusi akan jatuh ke tangan istana Duke Huai. Dia memiliki keengganan yang tak terbatas, tetapi pada saat ini, dia sangat tenang. Dia tidak tahu apakah itu karena kematian sudah dekat, atau karena pria di sisinya yang memeluknya erat. Ia merasakan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lahar yang mendidih, rasa terbakar mengalir kemana-mana. Yang lebih menakutkan dari rasa terbakar itu adalah rasa kematian. Namun waktu berlalu dari nafas demi nafas, dia masih tidak merasakan nyawanya menghilang, tidak kehilangan akal sehatnya, namun sensasi tenggelamnya sangat jelas. Perasaan terbakar di sekelilingnya masih ada, tapi tidak menjadi lebih kuat. Meski tubuhnya terluka parah, dia masih mampu menanggungnya sepenuhnya. Permaisuri iblis kecil membuka matanya dengan bingung, dan menemukan sepasang mata cerah menatap lurus ke arahnya. Yun Ce menyeringai dan berkata, "Heh, apakah kamu berpikir bahwa kamu sudah mati?" Di matanya, selain Yun Ce, semuanya berwarna merah tua seperti warna darah. Entah itu depan, belakang, atas, atau bawah, lahar yang mendidih perlahan ada di mana-mana. Mereka berada di dunia lava cair saat ini, tapi entah kenapa lava cair ini tidak menyentuh tubuh mereka. Di sekeliling mereka ada lapisan api merah terang setebal 3 meter. Lapisan api merah terang ini tipis, tapi itu benar-benar mengisolasi lava cair tak berujung di sekitarnya, bahkan suhu pembakaran lava cair berkurang secara signifikan. Permaisuri iblis kecil tahu betapa menakutkannya lava cair di laut kematian. Tak seorang pun di alam iblis ilusi akan tidak setuju dengan menyebutnya sebagai hal paling menakutkan di dunia. Mengisolasi lava cair di laut kematian, belum lagi dia, bahkan jika ayah kerajaannya masih hidup, sangatlah mustahil untuk melakukannya. Tapi lapisan api itu, api merah terang dari Yun Ce, mampu melakukannya. Ini, apa yang terjadi? Suara permaisuri iblis kecil terdengar seperti dalam mimpi, dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Yun Ce mengatupkan giginya erat-erat. Dia memiliki kekuatan dewa jahat, bahkan jika lava cair di laut kematian 10 kali lebih menakutkan, itu tidak akan mampu melukainya. Tapi dia harus mencurahkan seluruh kekuatannya untuk mengisolasi lava cair dan panas yang menakutkan untuk melindungi permaisuri iblis kecil. Meskipun dia memiliki kemampuan mengendalikan api yang tak tertandingi, ini adalah api dari gagak emas suci, dan lava cair yang mengelilinginya menyebar sejauh ribuan mil tanpa henti. Ini bukanlah tugas yang mudah baginya untuk mengisolasinya sepenuhnya. Sangat sulit bagi Yun Ce untuk mengatakan beberapa kata kepada permaisuri iblis kecil. Menghadapi pertanyaannya dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan,
malah dia mengatupkan giginya, dan berkata kesulitan, aku tidak tahu, berapa lama, aku bisa bertahan. Temperamen Duke Ming bahkan lebih berhati-hati, daripada Duke Huai. Saat ini, mereka pasti masih berjaga di luar, jadi kita tidak bisa, pergi dulu. Saat ini, aku tidak bisa diganggu untuk mengurusmu. Jika kamu ingin membunuh Duke Ming sendiri untuk membalas dendam, berusahalah sekuat tenaga untuk mengunci vitalitasmu, setidaknya sebelum aku tidak bisa bertahan lagi, kamu benar-benar tidak bisa mati. Dengan putusnya garis hidup, orang normal pasti sudah mati seketika. Bahkan seorang tuan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup paling lama beberapa jam sebelum mati, meskipun seorang raja dengan garis hidup yang putus juga pasti akan mati, jika mereka mendukung diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan mereka, dengan tubuh mereka yang dalam dan kekuatan mereka yang sangat kuat, jika melebihi orang biasa, ada kemungkinan mereka bisa hidup beberapa hari lagi, bahkan puluhan hari. Permaisuri iblis kecil menatap Yunce untuk sementara waktu. Saat dia memejamkan mata, kata kematian telah hilang sama sekali dari benaknya, dan digantikan oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup dengan emosi yang dalam dan rumit. Dia berhenti menyadari lingkungan di sekitar mereka, lupa di mana dia berada, menyalurkan sisa energi dalam yang tersisa di seluruh tubuhnya, dan menggunakan semuanya untuk mengunci vitalitas terakhir hidupnya. Dia harus hidup, bahkan jika itu bukan untuk balas dendam, itu demi harapan Yunce memberikan segalanya padanya. Dasar bodoh, cepat salurkan jalan agung Sang Buddha, Jasmine berkata dengan nada jengkel. Dalam lingkungan lava cair ini, laju aktif unsur-unsurnya tidak kalah dengan badai spasial dari primordial mendalam ark, kekuatan alam yang Anda serap dalam setiap napas menggunakan jalan agung Sang Buddha akan puluhan kali lebih besar daripada kekuatan dunia luar, tidak hanya dapat menyembuhkan luka di tubuhmu dengan cepat, kemampuan penyembuhanmu juga akan jauh melampaui penipisan, dan di sini kamu mempertanyakan berapa lama kamu dapat bertahan. Tentu saja aku bisa bertahan selama aku mau. Mata Yunce membelalak, ketika dia menyadarinya, dia hampir ingin menamparkan wajahnya sendiri, dia terlalu memikirkannya di bawah bayang-bayang Duke Ming. Dia mengabaikan fakta bahwa lautan kematian berada dalam lingkungan unsur yang ekstrim. Ketika dia pertama kali berada di lingkungan unsur ekstrim di Batera mendalam primordial, jalan agung Sang Buddha miliknya dapat menyerap beberapa lusin kali kekuatan alam dibandingkan dengan biasanya, dan membuatnya tetap hidup sementara tubuhnya dihancurkan oleh badai spasial. Tentu saja dia bisa melakukannya di sini. Yunce segera memusatkan pikirannya, dan sebuah pagoda emas kusam muncul berputar di atas kepalanya. Seketika, esensi alami murni mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, aliran ini sudah melonjak dan menjadi banjir, mengalir ke seluruh tubuhnya dalam tingkat yang hampir gila. Otak Yunce segera menjadi jernih. Rasa lelahnya bagian tubuhnya berkurang dengan cepat, luka luarnya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bahkan meridiannya yang rusak pun sembuh dengan kecepatan yang bahkan orang normal tidak bisa percaya.